Sunan Tirmizi 1375 dan Sufyan As-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Dengan hadis itu kepada kami, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami, Sufyan As-Tsauri. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Tidak ada hukuman kalau kamu genjot hewan, kata Nabi Nuh. Bertolak belakang sama ajaran Kristen. Ya. Halo teman-teman, terima kasih selalu setia bersama saya di channel ini. Sesuatu yang menarik, pembahasan yang cukup menarik bagi saya. Ini adalah video terkeren ya, bersama dengan Aisyah Princess dan Intan, seorang apologi Kristen yang luar biasa untuk membongkar habis sehubungan dengan ajaran Nabi yang muncul pada abad yang ke-7. Hal yang anehnya adalah mengajarkan dan memperbolehkan sesuatu yang tak sewajarnya untuk dilakukan, namun dilegalkan oleh seorang Muhammad. Tentunya ini menarik ya. Judul video ini saya berikan bongkar habis ya. Video terkeren sepanjang masa, bikin ngakak teman-teman. Saya percaya ketika teman-teman melihat video ini pasti akan ngakak habis ya teman-teman. Tapi saya minta teman-teman untuk share, like video ini agar orang-orang yang belum mengenal kebenaran pengajaran ini, mereka boleh terbuka teman-teman, wawasan mereka, hati mereka boleh berpaling kepada kebenaran, yaitu tentang ajaran Yesus Kristus. Sekalipun mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah manusia, tapi moral Yesus itu lebih mulia, lebih indah daripada moral junjungan yang dimana mengajarkan sesuatu yang tidak benar untuk orang lain. Dan ini bukan hanya sekedar omongan teman-teman, tapi ada data divalidasi yang akan disampaikan oleh Aisyah Princess. Teman-teman, saya harap lewat video ini dapat memberikan edukasi agar orang Kristen jangan sampai salah, jangan sampai memilih, jangan sampai pindah keyakinan hanya karena ajaran-ajaran yang seperti ini. Saatnya bagi kita untuk maju, berpegang kepada kebenaran yang teguh, yaitu firman Allah, yaitu Yesus Kristus, Injil kebenaran yang memberikan pengharapan, yang memberikan keselamatan, dia memberikan kehidupan yang kekal. Mari kita akan melihat bersama-sama seperti apakah video penjelasan edukasi yang diberikan oleh seorang Aisyah Princess bersama dengan Intan. Kita akan lihat bersama-sama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom. Terus Imamat 20 ayat 15 dan 16. Ya. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh. Terus apabila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk bersetubuh, haruslah engkau membunuh perempuan dan binatang itu. Mereka harus dihukum matong dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Terus Ulangan 27 ayat 21. Terkutuklah orang yang berkelamin dengan binatang apapun. Tuh, banyak ya. Jadi di dalam Kristenan itu dilarang ya menggauli hewan atau genjot-genjotan sama binatang. Nah, justru abad ke-7 ada nabi ya, utusan Allah, melegalkan ya bahwa manusia Islam boleh genjot-genjotan sama binatang. Di Tirmizi 1375, bacakan Mbak Intan. Memang junjungan belangsak. Masa boleh genjot-genjotan sama kewan? Bacakan Mbak Iwan, Mbak Intan. Sunan Tirmizi 1375. Apa perintah Nabi Muhammad? Thank you teman-teman yang sudah support. Shalom semuanya ya. Tolong di tap-tap layar, di share. Terima kasih atas berkat-berkatnya. Saya masih berharap omal saya ini kuat ya. Ya. Nih. Sunan Tirmizi 1375
Dan Sufyan As-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Dengan hadis itu kepada kami, Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami, Sufyan As-Tsauri. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Tidak ada hukuman kalau kamu genjot hewan, kata Nabi Nuh. Bertolak belakang sama ajaran Kristen. Ya. Sebelum digenjot ada aturannya, ya. Sekali lagi, sebelum binatang itu digenjot, ya, ajaran Muhammad ini ada aturan dan doanya. Tolong dibaca Sunan Ibnu Majah 1908 Mbak Intan. Sebelum digenjot, ya, hewannya itu aturannya apa, terus ada doanya. Gimana aturan dan doanya? Sunan Ibnu Majah 1908. Ya. Nih ajaran Mamat Blangsa ini. Bacakan Mbak Intan. Langsung ke ini ya. Iya. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri atau bersetubuh atau dengan pembantu atau dengan hewan, hendaklah ia Stop pegang. di situ. Stop pelan-pelan. Berhubungan dengan istri, pembantu, koma, pelan-pelan, hewan. Ingat ya, kalau mau berhubungan dengan hewan, lanjut Mbak Intan. Dengan istri, dengan pembantu, dengan hewan. Nah, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil Pelan-pelan Mbak Intan. Ya, kalau mau menggauli hewan, koma, hendaklah apa Mbak Intan? pegang ubun-ubunnya Dipegang ubun-ubunnya hewan itu. Setelah itu sambil mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairi ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syariha wa syarri ma jubilat alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau berikan kepadanya. Jrot. Ya, makanya mereka dilarang makan babi, tapi boleh gauli babi. Dipegang ubun-ubunnya babi, habis itu dibaca doa baru digenjot. Loh, ini dalil yang ngomong kok. Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Islam. Ustadzmu tidak akan memberikan dalil-dalil ini, disembunyikan. Ya, cuman ajaran Islam yang nabinya mengajarkan boleh genjot-genjotan sama hewan. Nah, ini kan saya sudah bilang tema saya, Allah yang benar vs Allah yang sesat. Jadi begini Kak Marsha, Lanjut. kalau Mbak. Muslim di sini, Muslim yang mendengar, kau punya kambing atau kau punya guguk atau kau Kucing punya boleh digenjot. Kucing. Iya. Terus kambingnya, kucingnya atau guguknya dipegang ubun-ubunnya sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka min min syariha wa syari ma jubilat laihi. Itu loh, dan genjotlah itu kucing. Kali-kali ajarannya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, inilah yang dulu Intan tuh nggak habis pikir ya. Makanya saya bilang Mbak Intan, apakah masih pantas kalian menyuruh saya mengikuti Nabi Blangsa yang ngajari genjot sama binatang? Hah? Ayo, masih pantas ini diikutin junjungan yang mengajarkan boleh menggenjot binatang. Makanya terbukti waktu di Gresik itu beberapa tahun lalu masuk TV bahwa ada laki-laki yang menikah dengan kambing, disaksikan penghulu dan orang-orang MUI. Mau ngomong apa kalian? Ngeri sekali.
teman-teman. Sok-sokan tak. Dalilnya jelas, ya. Bagaimana kalian bilang, aduh kok ngikutin manusia jadi Tuhan? Iya, karena Tuhan yang kalian bilang Tuhan manusia jadi Tuhan, itu punya akhlak, nggak sengklek kayak Mamat. Ya, tidak ada dosamu kalau kalian menggauli binatang. Ini ajaran apa ini, Mamat? Sebelum digauli dipegang ubun-ubunnya, lak lu baca doa, was jerot. Pantesan ya Kak. Pantesan matinya sakaratul maut, mati sekarat. Makanya tentu heran sama ulama-ulama loh. Kan mereka kan jauh lebih ngerti daripada Intan ya. Iya. Kok nggak mikir gitu loh. Ayo Islam, pantas mana Yesus apa Mamat? Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan menggauli binatang, tapi nabimu mengajarkan boleh genjot binatang. Hah? Dua utusan ini sama-sama utusan, lebih pantas utusan yang mana? Hah? Yang boleh menggauli binatang kayak nabimu. Ayo. Allah. Thank you baby, Tuhan memberkati ya. Terima kasih. Nabimu mengajarkan boleh kentut jot-jotan sama bedes sama kambing. Lalu ketemu bedes apa nggak dikawin toh Mbak Intan? Belum lagi yang lain-lainnya ya kan Kak. Aduh. Nanti kalau ada kebo ya dikawin. Oke teman-teman, perlu kita menanggapi ya sehubungan dengan video ini. Dan itu sangat jelas dilarang oleh firman Tuhan ya. Firman Tuhan melarang untuk tidak berhubungan dengan binatang. Ya, itu sangat jelas ya. Larangan ini bukan sekedar aturan moral teman-teman, melainkan bagian dari kehendak Allah yang menguduskan atas martabat manusia, tatanan ciptaan dan kekudusan hidup umat manusia. Dasarnya adalah Alkitab dan itu sangat jelas. Larangan ini dinyatakan secara eksplisit dalam Perjanjian Lama. Imamat pasal 18:23 menyebutkan janganlah engkau bersetubuh dengan binatang apapun dan dengan mencemarkan diri. Jadi ayat ini menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah pencemaran. Selanjutnya juga Imamat pasal 20 ayat 15-16 memberikan sanksi yang sangat berat untuk menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran ini di hadapan Allah. Keluaran 22 ayat 19 dan Ulangan 27 ayat 21 juga mengutuk perbuatan tersebut. Nah, konsistensi larangan ini teman-teman menunjukkan bahwa hal itu bertentangan langsung dengan hukum moral Allah. Nah, itu Alkitab. Yang kedua adalah bertentangan dengan tatanan ciptaan teman-teman. Kejadian 1 ayat 2. Ya, pasal 1 dan pasal 2. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, serta menetapkan hubungan seksual hanya dalam konteks laki-laki dan perempuan dalam pernikahan tentunya. Nah, seksualitas diberikan sebagai anugerah atas kesetiaan dan penerusan kehidupan manusia. Hubungan dengan binatang itu merusak tatanan ciptaan karena menyamakan manusia, makhluk yang bermoral dan spiritual. Nah, dengan binatang yang tidak memiliki kapasitas moral, nah ini merupakan pelanggaran terhadap maksud Allah sejak awal penciptaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Allah adalah kudus dan umatnya dipanggil untuk hidup kudus. Imamat pasal 19 ayat 2. Nah, hubungan dengan binatang digolongkan sebagai kekejian, yaitu perbuatan yang sangat menjijikkan di hadapan Allah karena menodai kekudusan pribadi dan komunitas. Nah, dosa ini tidak hanya bersifat pribadi ya teman-teman, tapi juga mencakup umat secara keseluruhan. Oleh karena itu hukum Taurat itu menanganinya dengan sangat serius. Ya, jadi barang siapa yang melakukan suatu pelanggaran kekudusan itu hukumnya berat ya di hadapan Tuhan. Kenapa? Itu mencemarkan ya tatanan ciptaan Allah dan itu sebagai kekejian di hadapan Tuhan.
Nah, yang berikutnya adalah itu merendahkan martabat manusia apabila melakukan hubungan terhadap binatang. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu memiliki martabat yang unik sebagai gambar Allah yang disebut sebagai imago Dei. Nah, berhubungan dengan binatang itu memberikan manusia ke tingkat kasih sayang yang tidak bermoral, menolak akal budi, menolak tanggung jawab etis yang diberikan oleh Allah sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 24 sampai 27. Paulus menjelaskan bahwa penyimpangan seksual itu merupakan akibat dari penolakan manusia terhadap kebenaran Allah yang berakhir pada kerusakan pikiran dan hati manusia. Nah, yang berikutnya adalah prinsip moral yang tetap relevan. Meskipun sebagian hukum Taurat itu bersifat seremonial dan kontekstual, larangan ini termasuk dalam hukum moral yang bersifat universal dan tetap berlaku ya teman-teman. Jadi gereja sepanjang sejarah itu termasuk dalam tradisi teologi Kristen sepakat bahwa praktik ini adalah dosa serius. Karena kenapa? Itu melanggar hukum kasih, melanggar kekudusan, dan melanggar ciptaan Allah. Jadi sebagai penutup, larangan firman Tuhan terhadap hubungan seksual dengan binatang itu menegaskan bahwa Allah menjaga kekudusan hidup, martabat manusia, dan ciptaan Allah. Allah memanggil umatnya untuk hidup sesuai dengan kehendak Dia, menggunakan tubuh sebagai alat kebenaran, menjaga tujuan suci seksualitas. Dalam Injil Yesus ya, dalam Injil yang terang, setiap orang dipanggil untuk menerjemahkan dari dosa ya, dan hidup dalam pembaruan oleh kasih karunia Kristus, mengembalikan manusia dengan maksud yang semula. Artinya bahwa ketika manusia tidak memiliki moral, maka hanya melalui Injil dia bisa melihat kepada dirinya bahwa dirinya telah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi ketika ada ajaran-ajaran yang mengatakan diperbolehkan untuk bergaul atau bersetubuh dengan binatang, itu adalah dosa besar. Jangan diikuti. Kembalilah kepada ajaran yang benar. Hiduplah di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Ya, milikilah firman yang hidup. Milikilah firman yang mengajarkan tentang kebaikan. Milikilah firman yang mengajarkan tentang kekudusan. Milikilah firman yang mengajarkan tentang kasih. Milikilah firman yang bisa menjaga tatanan ciptaan Allah. Engkau adalah kudus, diciptakan oleh Allah. Tuhan mau supaya engkau hidup semula sebagaimana kamu diciptakan pada mula-mula. Demikian teman-teman tanggapan saya terhadap video ini. Semoga lewat firman Tuhan, semoga lewat kebenaran yang kita dengar, membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.